Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahayuni Anggraini, mahasiswi Universitas Subang, Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok D1A200037. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Andes Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan tujuan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila terdiri dari tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. B. Rumusan Pancasila. C. Tujuan mempelajari Pancasila. 2. Tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia terdiri dari Pancasila prakemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era Reformasi. B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU 10 2012. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. D. Landasan filsafat Pancasila. Landasan filsafat Pancasila terdiri dari landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. A. Pengertian nilai, etika, dan norma. Nilai adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Etika adalah tingkah laku yang berdasarkan aturan-aturan moral. Dan norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. B. Pancasila sebagai nilai fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Isi, arti, materi, muatan sila-sila Pancasila. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi. A. Pengertian ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. B. Konsepsi demokrasi. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. C. Macam-macam hak asasi manusia.
D. Pemahaman dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian paradigma. Pancasila sebagai paradigma maksudnya bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan, berpikir, pola acuan, sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, buku pendidikan Pancasila ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, filsafat, hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Buku ini terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bernegara, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya dibahas ihwal, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penutup, disajikan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.